Kalau nih, kalau yang normalnya kita tahu saudara itu kan yang sedarah ya, satu ibu bapak ya saudara. Tapi menurut lo bisa dikatakan saudara itu kalau apa? Jadi katakan saudara itu tetap baik dalam keadaan apapun. Saudara itu dua pengertian gitu. Satu, saudara atas dasar pertalian darah. Nah gitu. Makanya disebut saudara kandung. Kan gitu. Ya. Itu kedekatan atas dasar pertalian darah. Ada saudara satu lagi disebut saudara karena benar-benar baik dalam kondisi apapun, benar-benar peduli dalam kondisi apapun. Nah itu, jadi pengertian saudara itu dua. Gitu. Jadi siapapun yang baik terhadap dirimu lahir dan batin dan benar-benar itu saudaramu. Nah kalau misalkan orang yang tidak kita kenal terus baik, walaupun baiknya benar-benar dan kita heran, itu wajar. Ya, tapi betul. Kok kandung baik, heran. Nah itu udah aneh tuh. Ya, benar nggak? Bener. Kok baik banget? Makanya serius bahas ini. Serius bahas gara-gara akrab dengan iya, karena sebenarnya kalau Faisal intinya pribadi yang visioner. Nah itu intinya. Tapi kenapa gue bahas? Karena gue lucu aja. Ada orang baik dengan saudaranya, jadi bahan cerita aneh gitu. Tapi balik lagi ke Fadli. Baik banget dengan ibumu. Ya ibuku, wajar. Gimana sih? Mas bro. Jangan terlalu setia sama binimu, takutnya nanti dia menyia-nyiakanmu. Diajarin dulu gitu. Hati-hati ya. Jangan terlalu percaya, hati-hati loh. Itu tuh selalu ditakut-takuti tiap detik. Iya. Gue mau buka usaha. Mudah-mudahan suatu hari gue kaya. Jangan terlalu sombong. Jangan juga terlalu kaya. Nanti takutnya sombong. Ya udah pokoknya gue mau ngalir aja deh. Yang penting cukup makan minum. Iya. Nggak boleh kayak gitu. Pikirkan anak, bini. Salah lagi. Salah lagi. Lo kok nggak kerja? Malas gue kerja. Gue pokoknya yang penting bisa ngerokok. Tidak boleh. Bagaimanapun hidup itu penuh cita-cita. Dasar mulut gitu. Tapi kalau orang nggak ingat Tuhan tuh pasti nggak kontrol ngomongnya. Serius, pasti jelek-jelek. Ya itu tadi itu. Jadi ku bahas itu tuh lucunya tuh. Ya mereka emang benar-benar baik dan menurutku memang antar saudara tuh mutlak baik. Saudara kandung keluar dari satu rahim yang sama. Karena agama mengajarkan untuk supaya kita berbuat baik terhadap siapapun. Masalah kita mau dikhianati atau tidak, ya itu urusan dia. Yang penting kita baik. Kan gitu. Nah, makanya tuh lucunya tuh ya harus ku bahas. Ya kan? Kenapa jadi terheran-heran? Iya gitu kan? Karena akrab sama saudara kandung Aku sendiri. Pernah ditanya orang tuh Mas Ipan, Per, lo sayang nggak sama anakmu? Enggak lah, nggak sama sekali. Lo jangan kayak gitu, Per. Ya nggak usah tanya, kan anakku. Gimana sih? Siapa orang yang paling berarti di dalam hidupmu? Ibuku. Kenapa? Ya kan karena ibu. Enggak. Tak usah tanya kenapa. Kan ibuku. Sama anak kucing aja aku baik. Apalagi sama ibuku. Nggak usah ditanya kenapa. Nah kita nih semakin hari itu semakin bodoh gitu. Aduh. Kok lo setia banget sama istrimu? Ya iyalah. Apa sih yang dilakukan istrimu? Kok lo setia banget? Kan istriku bro. Ya.
maka aku harus Kalau setia. setia sama istri Pak Camat, Ya, salah. maka aku harus setia. Terlepas dia nggak setia atau setia itu urusannya. Yang penting aku setia. Ditanya apa yang dilakukan istrimu. Nah, kecuali kulihat lo setia dan baik sama istri Pak Camat. Nah, itu baru dipertanyakan. Iya, Pasti ada apa-apa di balik itu. Nah, itu dia. Baru itu aneh itu aku harusnya. ngajarin netizen yang heran akan akrabnya antar saudara gitu. Karena ternyata banyak yang nggak akrab, Ya iyalah. Mas Bro gitu. Hei, Makanya sekarang aku dipertanya. mau tanya, ada nggak bekas anak, Nggak ada bekas bapak? Nggak ada nggak kan? ada. Bekas kakak, Bekas kakak, bekas adik, adik nggak nggak ada. Jadi kalaupun mau berantem, dapat apa gitu. Nah, kenapa-napa dia nggak usah datang sama sekali dan nggak usah disebut lagi. Kalau emang nggak suka disebut mulu. Berarti kan beci-beci tapi rindu. Nah, Itu gitu. dia. Dulu aku nonton film lucunya bumi ini ya judulnya. Alangkah lucunya dunia ini, nah gitu. Apa tuh isi ceritanya? Ya itu tadi. Antara saudara kandung baik heran. Nah, itu kan lucunya dunia ini. Nah gitu. Oke. Balik lagi ke Fadli ya. Nah terus Fadli itu apapun tingkah laku Puji itu senang aja. Entah diisengin gitu. Dan mereka tuh memang senang berdebat. Dalam sebuah tujuan. Diskusi. Cuma diskusi sih. Nah kan ini gini. Jangan lo ya, Mas Ipan. Aku mau ke Borobudur. Nah kan gitu. Naik apa Mas Peri, Bang Peri? Naik motor. Nah kan gitu kan. Terus kata Mas Ipan, jangan naik motor. Apalagi kita berangkat malam, harus naik mobil. Nah itu bukan berantem namanya. Nah bagi kita nih perang argumen tuh berantem gitu. Yang ngomong tuh S2, S3, S4, S5 gitu. Ya kan memberikan saran. Hanya berbeda pendapat. Iya kan? Ya memberi saran itu bukan berantem. Menjelekkan. Baru itu. Gak ada bagusnya pemerintahan sekarang. Nah itu baru kurang ajar. Oh nyari duit beli rokok aja susah, presiden dikritik gitu. Sejahat apapun dia jadi presiden, ibaratnya gitu kan. Nah gitu. Jadi beda nih ya. Nah mereka tuh berantem kok tetap akur. Itu bukan berantem. Berbeda pendapat. Memberi saran. Berargumen saja. Memberi saran tak masalah. Rokok, lo ngerokok apa? Rokok ini. Enakan rokok ini loh. Karena aku pernah nyobanya selama 2 bulan tuh. Kalau egois bro. Maksa gue untuk ngerokok yang lo rokok. Bukan memberikan saran. Saudara-saudara yang tercinta gitu. Mau nek. Kebanyakan orang kalau misalkan sudah berbeda pendapat tuh ini akhirnya dianggap tidak suka. Iya. Padahal hanya berbeda pendapat. Tapi jadi dianggap tidak suka ke personalnya. Lihat aja kalimat kita nih. Kita mesti merenung. Mas bro, menurut lo kalau gue pakai dress cantik nggak? Nah, kan gitu kan? Tapi Gi, kalau untuk pergi ke tempat kayak gini, apalagi kita akan ke arah hutan, kayaknya nggak bagus deh pakai dress, pakai hak tinggi. Kan kita bukan ke tempat ini pernikahan. Oh lu nggak suka sama gue? Ngomong dong. Nah kan, ya jauh lah kau nyimpang gitu, kan? Ya kan bisa nggak? Iya. Itu tanpa sadar loh kita ucapkan yang gitu-gitu tuh. Iya sering. Oh berarti lo nggak suka sama gue? Ngomong. Bukan begitu kan lo nanya. Kira-kira kalau pakai dress cocok nggak? Nggak cocok Dirgi, karena kita mau ke arah hutan.
Apalagi lo pakai hak tinggi, takutnya nanti nyangkut kena ranting-ranting. Nah terus lo jawab, lo nggak suka lagi sama gue, udah nggak suka sama gue, ngomong dong. Apa ada yang lain? Nah, kau Berarti panjang pakai urusan panjang. Berarti pakai baju ini jelek. Iya. Iya, berarti gue jelek Nah. gitu. Aduh, salah pula. Aduh, capek. Nggak ketemu-ketemu Sebenarnya ya. jauh kan antara bahasan Faisal dengan yang ku ceritakan nih. Iya. Cuma biar ngerti yang nonton tuh gitu nah. Aduh. Ya, makanya sampai dikasih julukan Tom and Jerry. Tom and Jerry, mode sweet gitu. Jadi Mode- ngeliat kayak berdebat terus, tapi akur, makanya dibilang Tom and Jerry mode sweet. Gitu. Kalau misalkan satu dunia ini hobi nonton semua, Hmm, kurasa kita hidup tuh bosan loh. pasti. Nonton lagi. Kan gitu. Nah, jadi berwarna itu satunya suka nonton, satunya suka berenang. Bosan nonton kita berenang, bosan berenang kita nonton. Nah itu. Ganti-gantian. Sengaja aku beda-bedakan tiap hambaku, kata Allah itu. Sengaja aku beda-bedakan karakter kepribadian tiap hambaku. Karena justru dengan perbedaan itu, pada akhirnya kalian bisa saling membutuhkan. Bisa saling bekerja sama. Coba bayangkan kalau rumah ini jendela semua. Nah tuh, coba. Nggak jadi rumah Nah, dong. jadi disebut rumah nggak? Coba bayangkan, gini, bukan bayangkan. Coba jawab satu kata aja. Dari keseluruhan rumah ini, coba sebutkan yang tidak bernilai. Padahal tidak ada yang Nggak ada. sama. Nah, coba. Mana? Itu jendela kecil itu pasti ada gunanya. Artinya, apapun yang kuciptakan di muka bumi ini ada nilainya semua, kata Allah. Kalaupun menurutmu tidak bagus atau menurutmu tidak baik, itu karena demi memuaskan hawa nafsumu. Kebetulan hawa nafsumu tidak terpuaskan, makanya kau anggap jelek. Oke. Intinya penilaian itu menjadi tidak objektif karena demi kepentingan Iya, ya. pribadi. Nah gitu. Aku tuh nggak jelasin Faisal, jelasin penonton. Jelasin bener. Biar nggak heran lagi. Ya biar jelas gitu. Gitu kan, biar terjawab ya. Kok bisa sih mereka akur? Semakin kita ini heran dengan adanya persaudaraan yang baik, semakin menunjukkan bahwa persaudaraan yang baik itu pelan-pelan sudah hilang. Betul. Kan gitu kan? Makanya heran. Nah, menurutku mereka dididik dari keluarga yang memang benar-benar demokrasi. Dididik dari keluarga yang satu sama lain itu bekerja sama. Nah, makanya harmonis. Jadi keluarga harmonis itu justru karena kayak pelangi. Berbeda-beda. Berbeda-beda. Kan apa selalu kan kalau kita sekolah tuh Bhinneka Tunggal Ika gitu. Mm-mm. Gitu.